Nah, jadi teman-teman, kalau ngomongin lighting stage atau lighting panggung, wah ini kok peteng ini, kok gelap ini. Wah, lightingnya dong, lighting on. Nah, gini teman-teman. Jadi, kalau kita ngomongin lighting panggung, itu kan sangat berpengaruh terhadap ambience stage gitu loh. Jadi kalau nggak ada lampunya tuh ya kayak tadi tuh gelap, hitam gitu kan. Hanya tidak nampak apapun. Nah, ketika ada lighting itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas ataupun ambience dari event atau stage kita. Nah, untuk itu mari kita bahas jenis-jenis lighting yang biasanya dipakai di panggung itu apa aja sih? Ceki bro. Alko standby. Hai, jumpa lagi dengan saya Bagus Kurnia dari pakarkreatif.com. Pakarkreatif.com adalah teman untuk mewujudkan eventmu. Oke teman-teman, kalau ngomongin lighting stage itu pasti teman-teman kalau nonton konser atau event-event gitu kan pasti, kok lightingnya oke nih, jadi bagus ya. Itu apa sih yang dipakai itu? Namanya apa? Terus genrenya atau jenis-jenis lightingnya itu apa toh gitu. Pasti kan ada yang penasaran kan. Nah itu sama kayak saya dulu tuh lightingnya apik ya, bisa mubeng-mubeng, bisa muter-muter, terus ada motif-motifnya, warnanya bisa berubah-ubah, terus ada yang berkedip-kedip gitu. Kayaknya keren banget. Nah itu apa aja sih? Mari kita bahas. Jadi teman-teman, lighting itu yang pasti dia akan membuat ambience dari sebuah event atau stage. Jadi itu akan menunjukkan atau mempermainkan soul atau jiwa kita gitu loh. Jadi misalkan gini, misalkan ketika opening sebuah event atau konser lah, kita ngomongin konser ya. Di konser saat awal-awal itu kan si penonton masih ngobrol-ngobrol dulu kan, event belum mulai gitu, masih ngobrol-ngobrol, masih cuek kan. Ketika awal tiba-tiba lighting off, terus nanti ada lighting show gitu, itu akan menimbulkan, akan memusatkan penonton terhadap stage atau pertanda ini acara ini akan dimulai nih. Nah itu biasanya kan kalau di awal kan lightingnya meriah, jadi megah yo, meriah yo. Nah itu salah satunya, maksudnya adalah contohnya kayak gitu. Itu lighting itu membangun kejiwaan, bahasanya yang tepat yo. Mempermainkan jiwa gitu loh, mempermainkan soul atau ambience suasana gitu. Terus misalkan nanti di suatu konser tiba-tiba si artisnya mainin lagunya sedih, nanti lightingnya dibikin agak redup, terus nanti agak smooth gitu warnanya, permainannya misalkan agak warm atau lebih ke warna apa yang dipilih. Nah itu kan kita selalu melihat nyambung nih dengan lagunya gitu-gitu kan. Nah itu maksudnya lighting itu memberikan ambience dan juga mempermainkan soul kita. Contohnya teman-teman melihat suatu konser rock gitu. Lightingnya hanya biasa memendar kuning dari depan gitu ya, pakai lampu 17-an atau enggak lampu-lampu rumah gitu kan, biasanya kan rata-rata 17-an gitu. Di desa-desa di kampung itu kan lightingnya biasa itu. Nah itu kan kayak kurang oke gitu loh, kayak kurang wah gitu. Nah ini peranan lighting tuh ada di sini, atau peranan lampu cahaya itu ada di sini. Jadi membuat ambience event itu semakin oke atau semakin menarik. Di balik cahaya atau lighting yang mempesona itu, mempesona. Nah, di balik layar itu ada yang namanya lighting designer, teman-teman. Dia itu bertugas dari merancang hingga pengaplikasian secara teknis. Nanti lightingnya itu akan seperti apa? Terus menggunakan lighting apa nih yang dipakai? Terus saat lagunya ini misalnya, saat kontennya ini lightingnya seperti apa? Warnanya apa? Modelnya kepiye? Nah itu adalah tugas lighting designer. Nah jadi dia tuh tugasnya dari perencanaan sampai eksekusi, intinya seperti itu. Terus lagi, nah itu mas ada yang biasanya kan orang rental itu kan ada operator gitu, itu termasuk lighting designer enggak? Kalau menurutku ketika dia bertugas dari awal perencanaan, jadi mengeset lightingnya seperti apa,
terus nanti eksekusinya seperti apa, teknisnya pakai lighting apa gitu-gitu. Nah itu termasuknya dia adalah lighting designer, begitu teman-teman. Itu menurutku ya. Tapi kalau ada pendapat lain monggo komen di bawah. Nah terus teman-teman, ini masuk ke jenis-jenis lighting. Wah ini yang saya tahu nih. Jadi pembagiannya tuh lighting tuh ada dua yang saya tahu. Jadi front light itu yang biasanya berada di depan panggung, dan juga back light itu biasanya di misalkan ini panggung nih, mana? Nah ini panggung menghadap sana ya kan. Nah front light itu dia menghadap ke artisnya. Nah nanti yang backlight ini yang dari belakang panggung menghadap ke penonton atau memberikan ambience itu. Nah secara fungsi front light ini dia lebih untuk menonjolkan si talent. Jadi menonjolkan nanti wajah. Jadi dia tuh lebih untuk nembak area wajah. Jadi jika tidak ada front light itu, nanti si talent itu biasanya dia akan gelap. Misalkan lampunya hanya dari belakang gitu-gitu tanpa ada front light, nah dia akan gelap atau apa ya? Bahasanya tuh ya backlight itu. Nah jadi backlight tuh kayak gitu teman-teman. Jadi saat depan nggak ada front lightnya, nggak ada lampunya cuma dari belakang atau dari samping gitu. Nah si talent atau artisnya ini dia akan gelap biasanya di area wajah, siluet. Nah itu maksudnya siluet. Jadi itu salah satu fungsi dari front light. Terus kemudian yang backlight itu lebih untuk membuat ambience. Jadi misalkan dari belakang nanti dia dikasih warna-warna atau bentuk apapun gitu, misalkan dikasih motif. Nah itu fungsi dari backlight. Nah terus untuk lampu yang dipakai antara front light dan backlight ini ya banyak macam. Nah ini biasanya dipakai di stage itu, yang biasanya umum dipakai di Indonesia itu ada satu adalah PAR light. PAR light. Nah, jadi PAR ini kepanjangannya, PAR ini adalah Parabolic Aluminized Reflector. Jadi PAR. Nanti tulisannya kayak gini lah. Nah, ini bener nggak aku ngomongnya nih? Inggris soalnya, Inggris ngel loh. Nah, lampu PAR ini biasanya dia kalau yang terbaru ya. Jadi kalau yang lama itu ada namanya Parken. Parken tuh kalau teman-teman lihat lampu kayak gini. Nah lampunya bentuknya kayak termos. Terus dia tuh pakainya bohlam. Terus kemudian untuk warna, mengubah warna-warnanya tuh dia pakai filter begitu. Nah itu namanya Parken. Itu lampu jadul lah bahasanya. Nah itu juga jenisnya PAR. Nah terus yang terbaru tuh ada namanya PARLED. Nah PARLED ini sudah dilengkapi dengan RGBW. Nah, jadi dia sudah bisa digonta-ganti warnanya menjadi red atau merah, terus green atau hijau, kemudian blue atau biru, dan juga white atau putih. Jadi warna ini bisa diatur sedemikian rupa. RGBW ini menjadi warna yang diinginkan, misalkan menjadi oranye. Nah nanti perpaduannya warna apa sama apa. Nah begitu-gitu. Terus misalkan maunya pengennya warnanya warm, lebih kuning gitu. Nah ini perpaduannya warna apa sama apa. Begitu teman-teman. Ini yang dinamakan PARLED. Nah PARLED ini biasanya juga dipakai untuk ambience, misalkan di tembok nanti ditembak ke atas, kayak pilar gitu, nembak gitu. Nah itu yang biasanya dipakai adalah PARLED. Terus kemudian adalah Fresnel. Fresnel ini dia lebih key light, jadi lebih lampu utama untuk memberi pencahayaan utama gitu kepada talent yang ada di panggung. Jadi biasanya dia warnanya white atau warm gitu. Nah kayak gini teman-teman, Fresnel itu. Nah dia lebih ya biasanya lebih statis gitu, dia nggak bisa berubah-ubah warnanya. Terus selanjutnya ada moving light. Wah ini pasti teman-teman yang biasanya sering lihat itu. Jadi moving light ini intinya adalah lampunya tuh dia bisa bergerak-gerak, bisa muter, terus bisa gitu. Terus nanti dia bisa membuat motif. Nah itu biasanya yang dipakai adalah moving light. Nah moving light ini teman-teman dibagi ke 3 jenis biasanya. Yang pertama adalah moving light spot. Terus yang kedua adalah moving light beam. Yang ketiga adalah moving light wash. Nah ini apa aja sih? Kok dia ada 3 genre atau 3 jenis ini? Nah mari kita bahas. Jadi yang moving light spot ini dia biasanya lampunya sudutnya lebih lebar teman-teman, cahayanya tuh dia lebih lebar. Terus kemudian dia ada motifnya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada lihat lampu lighting di panggung tuh kok ada, motifnya kok bunga matahari. Terus mungkin motif-motif kayak batik gitu-gitu kan.
Nah itu biasanya yang dipakai adalah moving light spot. Nah atau di dalam dunia lighting itu motif itu biasanya disebut dengan gobo, GOBO, gobo. Nah, bukan BO tok lo ya, salah itu kalau BO tok, salah, ada go-nya, gobo. Terus yang moving light wash, jadi dia ini biasanya dipakai untuk pewarnaan teman-teman. Jadi oke, semua itu memang ada warnanya, tapi dia juga, lebih fungsi utamanya untuk itu. Misalkan di stage ini mau dikasih warna red atau merah semua, nah itu biasanya pakai moving light yang wash ini. Terus yang selanjutnya adalah moving light beam. Nah lampu ini, jenis lampu ini tuh paling banyak beredar di Indonesia, paling banyak dipunyai rental karena ini yang paling sering laku. Jadi dia ini wattnya lebih kecil, jadi ini teknologinya teknologi terbaru gitulah ya bahasanya. Dia wattnya lebih kecil tetapi pencahayaannya juga sama dengan yang lainnya, jadi bahasanya dia lebih irit dalam penggunaan listriknya. Meskipun dia lebih irit tetapi pencahayaannya tuh juga sama. Nah itu kelebihannya. Nah terus moving light beam ini biasanya ciri khasnya tuh dia sudutnya lebih kecil tapi banyak. Jadi kalau teman-teman lihat kayak memendar dari sudutnya kecil terus kemudian kayak cung, apa bahasanya ya. Nah nanti ada tak kasih contoh lah fotonya. Nah kayak gini nih. Nah itu biasanya tuh yang dipakai adalah moving light beam. Terus selanjutnya yang sering dipakai adalah follow spot. Nah ini udah umum banget nih follow spot nih. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat artis gitu, artis di stage, di panggung, terus kayak ada lampu, ada cahaya nyinari gitu, bundar, nembak, dia ngikutin penyanyinya, vokalisnya gitu. Nah itu namanya adalah follow spot teman-teman. Lampu ini termasuk jenis lampu yang apa ya, suwe. Lampu ini sudah ada sejak lama dibanding dengan yang moving light tadi, karena dia sudah zaman teater, zaman dulu udah pakai itu. Penggunanya pun sampai sekarang tuh masih manual. Yang saya tahu itu ya, mungkin kalau ada yang sudah automatic ngikutin vokalisnya gitu, saya belum pernah menemukan itu. Jadi masih dioperatori manual. Nah, jadi misalkan vokalisnya dia jalan ke kanan, nah ini masih ngikutin nih operatornya ke kiri gitu-gitu. Nah itu yang dipakai adalah follow spot, spot pengikut. Terus teman-teman, kalau dulunya lighting ini yang biasanya dipakai adalah pakai lampu bohlam itu atau bulb bohlam ya, kayak lampu biasa itu. Nah tapi sekarang teknologinya lebih banyak beralih ke LED atau LED, karena disitu LED itu dia wattnya lebih kecil tetapi pencahayaannya tuh ya sama dengan yang bohlam itu. Terus masa pakainya itu dia lebih lama daripada yang bohlam. Makanya teknologi LED ini sekarang paling banyak atau sekarang lagi musim dipakai di dunia perlampuan, perlightingan. Nah terus teman-teman, selain lighting tadi itu ada juga yang namanya konsol lighting. Jadi dia kalau teman-teman biasanya lihat di FOH, di front of house, di depan panggung itu biasanya ada tim produksi gitu, ada lighting designer atau lighting operator yang dia tuh ngotak-ngatik gitu. Nah itu namanya konsol. Ya itu penyebutannya di dunia itu biasanya adalah lighting console gitu. Nah lighting console ini ada macam-macam teman-teman, jenisnya ada macam-macam. Nah fungsinya itu yang pasti adalah untuk merubah warna, terus mengkontrol arah cahaya, terus mengatur lebar diameter tembakan, dan juga mengatur kecepatan kedip. Misalnya kalau teman-teman pernah lihat kalau biasanya di panggung yang rock itu lampunya yang strobo kayak lampu Pak Polisi itu yang nah itu bisa diatur di konsol itu teman-teman. Nah terus ini nih sekedar informasi, terkadang itu kita bingung atau orang awam tuh bingung antara par dan bar itu bedanya apa toh. Jadi saya pesan lampu par 1 bar. Nah itu apa bedanya antara par dan bar ini? Nah, jadi teman-teman, biasanya yang dipakai bar ini adalah bahasanya lampu par yang dijadikan satu atau direnteng atau dirakit. Biasanya dirakit dengan menggunakan pipa gitu. Jadi 1 bar ini biasanya ada 6 lampu par. Nah, di 1 bar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umumnya itu, tetapi ada juga yang
isinya 4 lampu. Nah itu beda-beda tergantung rentalnya begitu teman-teman. Jadi jangan sampai bingung antara par dan bar nih apa gitu. Nah kenapa kok di kita tuh sering pakai itu, maksudnya kok kenapa sih pakainya bar gitu, kenapa pakainya pipa dan dirakit gitu. Setahu saya itu karena untuk mempermudah teman-teman. Jadi kalau misalkan lampu itu sudah dirakit, dikasih di pipa gitu, udah dijadiin satu gitu, ngesetnya tuh lebih simpel. Jadi tinggal dinaikin, ditata, ya udah tinggal colok-colok jreng gitu loh. Biasanya yang dipakainya adalah lampu par LED itu biasanya. Oke teman-teman, seperti itu informasi yang bisa saya berikan tentang lighting yang dipakai di panggung itu apa aja sih. Nah begitu. Kalau teman-teman ada mau nambahin, terutama buat teman-teman event expert semuanya, monggo. Kalau ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan, saya mohon dikoreksi di bawah di kolom komentar. Terus kalau misalkan ada penambahan silahkan juga komen-komen di komentar. Terus buat kamu yang mau berdiskusi apapun tentang dunia event atau bertanya tentang lighting ini tadi, monggo silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, cukup dari saya, Bagus Kurnia. Mohon maaf jika ada kekurangan. See you, sampai jumpa. Jangan lupa klik pakarkreatif.com.